Oke. Sini. Di sini. Gini. Di belakang boleh? Oh jangan. Oh jangan ya. Terima kasih Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir malam ini. Dalam suasana agak dingin, yang pakai jaket ya tepat, pilihannya tepat. Yang belum pakai jaket mudah-mudahan nggak kedinginan ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para panitia berucap yang telah mempersiapkan kegiatan ini sedemikian baik, dan penghormatan saya kepada seluruh civitas akademika yang hadir, baik itu dari USK, UIN, dan lain sebagainya. Mungkin tak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan kepada seluruh komunitas-komunitas yang hadir, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam ini. Nama saya Rida Mafdul, biasanya kawan-kawan manggil Gido. Kenapa saya mau diundang sama berucap? Karena saya rasa ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mempresentasikan kenapa saya ingin maju menjadi wakil wali kota Banda Aceh. Memang saya bukan berlatar seorang politik, saya hanya ketua HIMI Aceh yang tidak punya partai, tapi saya memberanikan diri untuk maju mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Banda Aceh. Ya karena saya ingin anak-anak muda yang ada di kota Banda Aceh ini tidak lagi apatis dengan dunia politik. Banyak hal yang terjadi di dunia politik, baik itu sekarang maupun ke depan nanti, saya berharap anak muda bisa hadir di situ. Memang kalau kita mendengar politik, sepertinya sulit bagi anak muda untuk terjun di dalamnya. Tapi di Pileg kemarin terbukti banyak anak muda yang terpilih menjadi perwakilan di DPRK, bahkan di DPRA. Adapun gagasan utama yang ingin abang wujudkan jika seandainya terpilih menjadi wakil wali kota Banda Aceh, yang pertama abang melihat kota Banda Aceh ini yang notabene banyak pemilih muda. Data KIP itu menyebutkan 167.000 itu merupakan pemilih muda di kota Banda Aceh. Nah, abang ingin mewujudkan yang pertama, bagaimana anak-anak muda ini dengan kreativitas dan keahlian masing-masing bisa mudah mendapatkan lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Mungkin kalian ada yang sudah follow IG abang. Jadi di situ kita akan buat sebuah hope space, yaitu ruang harapan, di mana di situ nanti akan kita bahas dan akan kita sediakan berbagai penunjang atau stimulus bagi anak-anak muda agar mudah mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Abang nggak terlalu menjanjikan hal-hal yang di luar kemampuan abang, karena abang juga basicnya di industri kreatif. Jadi yang abang lakukan yaitu memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada tapi terbengkalai di kota Banda Aceh. Kalian bisa lihat ada beberapa ruang terbengkalai di kota Banda Aceh. Jadi dengan kemampuan abang menjalin hubungan jaringan, karena basic abang sebagai ketua HIMI Aceh, jadi banyak dana-dana CSR perusahaan baik dari lokal Aceh maupun dari luar yang mau bersedia membantu anak-anak muda untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengusaha. Abang nggak bilang kalau pegawai itu nggak baik, tapi memang sekarang peluang terbesar untuk mencari lapangan kerja itu menjadi pengusaha. Karena kita di Indonesia masih kekurangan pengusaha. Bukan berarti pengusaha yang kelas atas, tetapi industri-industri kreatif, UMKM itu juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kebetulan ada pengurus HIMI itu dia usaha pangkas. Jadi di komunitas barber di Banda Aceh itu ada 200 pengurus, dan mereka semua punya usaha pangkas, baik itu kecil maupun sudah besar. Jadi mereka mampu menyerap tenaga kerja itu, kita bilanglah satu usaha pangkas itu 3 orang. Jadi kalau mereka ada pengurus 200 dan semua punya usaha, berarti mereka sudah menciptakan lapangan pekerjaan untuk 600 orang. Jadi
menciptakan lapangan pekerjaan itu tidak mesti dengan mendatangkan investasi besar. Kita berikan stimulus kecil untuk para pengusaha pemula juga, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi mindset ini yang akan coba abang ubah jika seandainya nanti diberikan kesempatan dan garis tangan merestui untuk menjadi wakil wali kota Banda Aceh. Jadi kita tidak perlu mendatangkan investasi besar, walaupun itu penting, tapi abang sebagai wakil wali kota hanya fokus bagaimana anak-anak muda ini dengan stimulus kecil yang kita kasih, mereka mampu mengembangkan bakat dan minatnya. Seperti hari ini contohnya tadi dari berucap ya. Nah sekarang honor MC itu 1 kali event, misal eventnya 3 hari itu sampai 5 jutaan. Nah bayangkan berucap bisa mendidik 10 atau 20 orang dalam 1 bulan, berarti mereka udah menciptakan 20 orang lapangan pekerjaan. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang harus kita fokus dan intens untuk membina anak muda supaya lapangan pekerjaan itu bukan diciptakan dari atas tapi ditumbuhkan dari bawah. Jadi hal ini yang coba abang terapkan di kota Banda Aceh, dan abang juga dalam waktu dekat mungkin akan memberikan contoh bahwa saya nanti akan kita hadirkan aplikasi. Nah, poin di aplikasi ini yang pertama laporan warga mengenai keadaan sekitar, yang nanti setiap laporan itu akan terintegrasi dengan dinas terkait. Tapi untuk tahap awal nanti abang akan nampain platformnya. Kemudian ada lowongan pekerjaan. Nah, di sini nanti misal kalau di dinas ada yang membidahi bidang dinas UMKM, ada dinas-dinas yang mereka harus mampu memberikan stimulus yang bagus supaya terciptanya lapangan pekerjaan. Mungkin itu aja gambaran awal dari abang mengenai bagaimana menghidupkan industri kreatif di kota Banda Aceh. Oke, tepuk tangan yang meriah dong Nah, luar biasa sekali ya statement dan juga gagasan nih dari Bang Gidong sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan buka sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab nih. Wah, nah ini tuh ada sesi tanya jawab yang pertama ya Winda, Iya, yaitu Q&A dari Instagram. Nah, untuk Q&A dari Instagram teman-teman, kita sudah memilih nih audiens yang terpilih tepatnya ya untuk mengungkapkan apa yang ingin ditanyakan kepada Bang Gidong langsung. Username-nya apa ya Sadrina? Nabila Almira ya? Iya, Nabila Almira. Kepada Nabila Almira kami persilahkan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang ada pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Mira Setiana. Kebetulan saya asli dan domisili orang Banda Aceh. Nah, ini merupakan kesempatan besar bagi saya karena Bapak ataupun Abang yang jika terpilih adalah orang yang mewakili kami-kami nanti. Nah, pertanyaan saya adalah, Abang kan membahas ekonomi kreatif. Nah, ketika ekonomi kreatif itu masuk pada Dinas Pariwisata dan ada satu lagi Nabila lupa. Nah, yang ingin Nabila tanyakan adalah bagaimana solusi ataupun realita Abang ketika Abang terpilih untuk anak muda ini dia mendapatkan lapangan pekerjaan, namun KKN itu dihilangkan, kolusi, nepotisme itu dihilangkan. Karena itu adalah fakta. Yang Nabila bicarakan hari ini adalah fakta. Nabila mendapatkan fakta bahwasanya banyak sekali UMKM yang tidak bisa memajukan dirinya karena Dinas Pariwisata itu tidak mampu mengakomodasikan, jangankan akomodasikan, untuk membantu promosikan mereka ataupun memberikan mereka pendidikan itu saja mereka tidak mampu. Dan pertanyaannya sama, pertanyaannya adalah ketika Abang terpilih nantinya, bagaimana anak-anak muda ini dapat bisa mendapatkan pekerjaan dengan KKN itu dihilangkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Gidong, sudah jelas dengan Siap. pertanyaannya? Ya. Oke, langsung saja kepada Bang Gidong untuk dapat menjawab pertanyaan. Terima kasih Nabila, pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya kita sebagai anak muda ini jangan terlalu berharap juga dengan pemerintah, karena kita tahu sendiri Kota Banda Aceh ini anggarannya juga lagi nggak baik-baik aja. Jadi sebagaimana Abang katakan tadi, nanti kita di Hope Space ini selain kita menampung semua harapan-harapan anak muda, jadi kita akan kolaborasi dengan dana CSR perusahaan-perusahaan. Contoh realnya kita di sini ada BSI. Nah, BSI itu punya dana CSR setiap tahunnya alokasi nasional itu ratusan miliar. Dengan kemampuan atau networking di HIPMI, Abang mampu, dan sudah Abang buktikan di, kebetulan Abang manajer Persiraja, dan itu sudah Abang buktikan, bukan janji, tapi sudah Abang buktikan dana CSR itu bisa kita sentuh asal program yang kita tawarkan itu mampu dan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, sejauh kalian anak-anak muda ini punya ide-ide kreatif, jangan terlalu berharap dengan dana-dana pemerintah. Jika seandainya nanti garis tangan saya bagus, saya diberi amanah menjadi wakil wali kota Banda Aceh, khusus untuk anak muda saya akan bentuk satu satgas khusus misalnya. Jadi di luar dari dinas, khusus untuk membidangi ekonomi kreatif dari anak-anak muda. Jadi yang pemerintah, program-program pemerintah itu menggunakan APBK. Nah, untuk program-program ekonomi kreatif anak muda itu kita akan menggunakan dana-dana CSR. Nah, dana-dana CSR ini sangat rentan untuk dilakukan nepotisme, karena ketika bidding itu langsung diseleksi oleh yang punya dana CSR. Maka anak-anak muda ini harus presentasi langsung dengan yang memiliki anggaran. Jadi kalau untuk pemerintah, kadang-kadang dana aspirasi dari usulan dewan. Jadi mungkin dari wilayah dewan itu sendiri punya namanya tim ses. Jadi kadang-kadang, ini kita langsung jujur aja, kadang-kadang tim sesnya yang mengelola anggaran aspirasi tersebut. Mungkin ya ini sebuah pilihan juga bagi kita, tapi Abang nggak mau kita terjebak dengan masalah ini. Makanya Abang ingin ada satgas khusus yang membidangi ekonomi kreatif yang anggarannya bukan berasal dari pembahasan antara dewan dan pemerintah, karena di situ pasti akan ada kepentingan. Nah, ini solusi yang menurut Abang sangat tepat untuk dilakukan, karena untuk bukan kita tidak mendukung dewan tersebut, tapi mungkin dia punya ikatan jasa ketika dia maju, sehingga program yang dia usulkan ke dinas itu harus dilaksanakan oleh tim sesnya. Nggak kita bilang bahwasanya itu susah ditembus oleh anak muda, tapi untuk menengahi hal tersebut, makanya Abang sebagai wakil wali kota dengan kemampuan yang Abang punya, kita akan cari dana lain yang khusus untuk untuk mengembangkan industri-industri kreatif anak muda. Mungkin kalian bisa lihat di Instagram Abang, di situ ada namanya Hope Space. Itu adalah ruang harapan yang nanti sumber anggarannya bukan dari pemerintah. Abang akan memanfaatkan networking Abang sebagai ketua HIPMI Aceh. Abang punya networking lumayan untuk menghidupkan usaha-usaha kreatif anak muda. Mungkin itu Nabila. Nah, gimana nih dari Nabila? Apakah sudah jelas dengan pertanyaan yang ditanyakan? Atau masih ada yang ingin di follow up nih untuk Bang Gidong? Oke, fix ya, udah selesai ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Nabila. Oke. Nah, selanjutnya di Sabrina, kita juga ada pertanyaan dari Chat GPT AI. Nah, Bang Gidong boleh untuk menghadap ke layar. Oh, yeah, oke. Oke, nampak ya pertanyaannya. Boleh Sabrina tolong dibacakan? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana rencana Anda untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif
ruang kerja bersama, galeri seni, dan pusat inovasi. Paparkan strategi Anda untuk memasarkan produk dan jasa dari sektor ekonomi kreatif di Banda Aceh. Oke, Bang Gido. Bisa buka Instagram nggak di sini? Soalnya itu udah saya posting di Instagram saya udah jauh sebelum saya mewacanakan untuk maju. Jadi di situ ada namanya Hope Space. Mungkin kalau kalian ada follow IG Abang tuh Gidong, bisa kalian searching di postingan agak ke bawah. Jadi nanti di situ ada namanya Hope Space. Kita akan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Jadi kita tidak lagi melobi anggaran untuk membangun pembangunan. Seperti contoh sekarang ada beberapa bangunan yang terbengkalai, belum difungsikan. Itu seperti contohnya salah satunya di Penayung. Terus di Penayung juga ada beberapa. Jadi nanti kita coba lihat yang mana yang tepat, sehingga nanti itu kita akan jadikan Hope Space, ruang harapan di mana anak-anak muda mampu menyalurkan semua kegiatannya. Di situ nanti akan ada untuk working space, nanti kita akan siapkan ruang rapat. Tentunya nanti akan ada pengelola di mana anak-anak muda akan bisa bergantian menggunakan ruang tersebut, sehingga menjadi stimulus awal agar anak-anak muda ini termotivasi untuk menjadi pengusaha. Jadi kan untuk kalau kita anak-anak muda ini kan kok jadi pengusaha, di mana buat kantor, di mana kalau ada rekanan-rekanan yang pengen kolaborasi sama kita, di mana mau kita buat rapat. Nah, nanti di sini dengan dana-dana CSR yang kita lobby, kita di situ akan ada fasilitas internet gratis. Nanti akan ada pojok UMKM, di mana produk-produk UMKM ini akan kita pasarkan juga di situ. Makanya kenapa saya yakin Hope Space ini akan jalan, karena kita tidak membangun bangunan, yang kita bangun sistemnya. Karena bangunan terbengkalai di kota Banda Aceh ini udah banyak. Jadi bukan berarti kita sok jago, tapi memang kalau kita membangun bangunan dari awal itu terlalu lama prosesnya dan membutuhkan anggaran yang besar. Nah, kita manfaatkan ruang-ruang yang belum difungsikan sebagai Hope Space. Nah, di situ nanti akan kita lakukan berbagai macam kegiatan anak muda, tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak. Mungkin nanti Berucap juga mau kolaborasi dengan kita. Di sana akan ada pelatihan dari untuk public speaking, sehingga anak-anak muda ini dalam menjajal usahanya bagus. Karena untuk public speaking ini bukan cuma untuk MC, kita sebagai pengusaha juga harus bagus dalam berbicara, sehingga nanti orang akan yakin dengan produk yang kita buat. Mungkin itu jawabannya. Atau jangan kalian udah lihat IG Abang kayak buat pertanyaan gini, orang dalam enggak ya? Oke nih teman-teman, udah jelas ya pertanyaannya dan jawabannya tentunya dari Bang Gidong. Nah, dari tadi kan kita udah mendengarkan pertanyaan, jawaban juga. Harusnya ada break ya, Sadrina ya? Iya bener banget nih Winda. Dari tadi kan udah nanya-nanya nih, terus juga udah agak Bener sedikit banget kritis nih. gitu Iya, ya. betul. Selanjutnya kita langsung ada penampilan yang tidak kalah menarik ya. Tepuk tangan sebelumnya nih, sebelum dikasih tahu ya. Iya, tepuk tangan yang meriah. Oke. Selanjutnya kita ada performance dari talent Kak Faiza yang akan membacakan puisi. Kepada Kak Faiza kami persilahkan. Abang di sini aja. Oh gitu. Puisi Abang Gidong. Iya, Faiza. Baik, selamat malam semuanya. Iya, saya nggak dengar suaranya. Selamat malam semuanya. Malam. Lihat Bang Gidong aja jawabnya pakai mic loh. Di sini anak-anak muda yang hadir tapi semangatnya kok nggak ada. Oke, kita ulang ya. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bang Gidong yang sudah bersedia hadir di kegiatan Meja Berucap Off Camp Bedah Gagasan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 ini. Terima kasih juga kepada tim Bang Gidong yang sudah mengakomodir kegiatan ini dengan sangat baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para partnership kami, ada dari BEM. Boleh tunjuk tangan yang mana BEM? Nggak ada BEM, baiklah kita skip. Dari media partner, dari komunitas dan juga dari sponsor.
Salam kenal semuanya, saya Faiza. Saya adalah member dari Berucap. Dan malam ini saya berkesempatan menampilkan sebuah puisi dari Teguh Esa. Ada yang tahu Teguh Esa itu siapa? Enggak. Kalau WS Rendra? Kalau Sabandi Joko? Oke. Kita kenalan dulu ya sama beliau. Teguh Esa adalah seorang penulis yang sangat populer ya Bang di 1970-an. Beliau telah merilis sebuah novel berjudul Alitopan Anak Jalanan yang filmnya itu sudah di-remake 5 kali dan terakhir diperankan oleh Jeffrey Nichols di 2023. Sebuah keren sekali ya. Jadi kreativitas itu tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu, tapi termasuk seni, juga termasuk industri yang bisa kita tingkatkan daya juang ekonominya. Baik, izinkan malam ini saya membacakan sebuah puisi karya Teguh Esa yang berjudul Kepada Cinta. Kepada cinta, aku bertanya, mengapa benci marak di sini? Kepada doa, aku bertanya, mengapa dusta laris di sini? Kepada sastra, aku bercerita tentang kata-kata yang berubah arti. Cinta berbisik kepada sunyi. Banyak orang kelak nurani. Doa berpesan kepada sepi. Banyak orang berlagak suci. Berita diam tak berbunyi. Tanpa fakta, ia pun mati. Sastra pecahkan kisah-kisah berani. Seorang penyair dan indahnya misi. Teguh Esa, Kamar Sastra, November 2009. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Faiza. Ya. Oke teman-teman, setelah break sebentar kita lanjut lagi nih untuk memberikan pertanyaan yang luar biasa menarik ya pada malam hari ini. Nah, kalau tadi udah ada dari ChatGPT AI dan juga dari Instagram, selanjutnya kita beralih ke audiens yang ada pada malam hari ini nih. Oke, mungkin sebelum itu Sabrina boleh kita hitung mungkin ya siapa yang cepat dia dapat gitu sistemnya ya. Dapat apa nih? Dapat hadiah. Oh iya, dapat hadiah. Oke. Nah, peraturannya juga di sini satu pertanyaan batas maksimal follow up question ya sebanyak 2 kali ya. Oke. Sabrina mungkin bisa pantau sebelah sana. Oke. Winda yang sebelah sini. Iya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Banyak ya, Banyak sekali. Oke, abang yang paling belakang pakai topi warna hitam. Oke, cepat sekali ya tadi. Oke, bisa mic-nya? Panitia mohon untuk bantuannya. Tes. Oke. Apa-apa yang remote ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Bang, saya Rizky Amanda. Hari ini mewakili komunitas masyarakat Jokes Aceh. Kita komunitas orang muda di Aceh ya. tangannya dulu ya. Fokus dengan isu hoax Bang. Apalagi kemarin kita fokus di isu pemilu misalnya, di mana hoax itu meningkat tentang hoax politik, ujaran kebencian dan sebagainya. Itu kita sering melakukan cek fakta untuk orang muda Bang. Iya. Kemudian ada 3 hal yang menarik, mungkin Rizky lebih ingin mendiskusikan dengan abang. Nanti Rizky berharap abang memberikan tanggapan. Yang pertama itu Rizky nggak setuju ketika orang hari ini banyak mengatakan bahwa orang muda tidak apatis.
Karena selain kita melihat bonus demografi di pemilu kemarin di mana suara didominasi oleh orang muda, Rizky melihat kemarin juga orang muda nggak hanya berpartisipasi sebagai pemilih, tapi sebagai calon pemimpin itu sendiri. Kemudian hari ini ada hal menarik yang menarik diskusikan dengan kawan muda hari ini. Ketika kita berbicara orang muda punya kapasitas, punya elektabilitas, namun kemudian nggak lewat ketika nggak punya isi dalam tas, Bang. Itu yang budaya manipolitik yang terjadi di masyarakat hari ini yang kawan-kawan muda harus paham hari ini. Jadi ini yang ingin Rizky minta respon dari Abang. Karena kenapa demikian? Misalnya hari ini Rizky punya kapasitas, Rizky punya pemahaman tentang politik, kemudian Rizky punya elektabilitas di mata masyarakat, tapi akan terhalangi ketika Rizky nggak punya isi dalam tas. Karena budaya manipolitik tadi, Bang. Jadi itu yang menghalangi Rizky orang muda ketika terjun berpolitik di beberapa tahun kemarin. Makanya kenapa kita lihat kawan-kawan yang duluan incumbent misalnya itu adalah toki pengusaha yang memang sudah punya finansial penuh misalnya. Itu yang menarik kawan-kawan muda diskusikan dan Bang Idung bertanggapan tentang anak muda hari ini. Kemudian yang kedua, Bang, berbicara ekonomi kreatif juga. Karena menarik juga mendiskusikan beberapa hal yang viral kemarin, misalnya beberapa event yang diadakan, misalnya konser dan sebagainya. Ketika kita ingin melihat nilai positifnya sebenarnya masyarakat juga terbantu dengan ekonomi UMKM dan sebagainya. Itu beberapa UMKM misalnya seperti Bandar-Bandar dan sebagainya lah. Itu banyak keuntungan ketika ada event-event demikian. Namun ada hal yang ditimbulkan oleh masyarakat. Kemudian ketika berbicara konser. Oke, Bang Rizky mohon untuk diperjelas dan to the point saja ya. Siap, mengingat dengan waktu. Ya, konser mengundang bala. Tapi kemudian pernah kita berpikir hal lain, misalnya kemarin Aceh masuk peringkat pertama kekerasan seksual di Aceh. Bukankah itu lebih meresahkan daripada konser? Ini hal seperti ini yang harusnya membuka cakrawala orang muda hari ini untuk kreatif berpikir apa yang Banda Aceh butuhkan hari ini. Kemudian yang terakhir, Bang, siapapun terpilih nanti, Rizky berharap bahwa calon pemimpin adalah orang-orang yang inklusif, menjadikan Banda Aceh inklusif, ramah stabilitas, ramah bagi orang muda, dan apapun menjadi Banda Aceh lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Rizky. Bagaimana Bang Idung untuk pertanyaannya saja jelas? Jelas dan padat ya. Oke. Untuk Bang Idung siap untuk menjawab? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Rizky ya, dari apa tadi? Rizky, benar. Iya. Gidong punya waktu 5 menit. 5 menit ya. Oh, dibatasin juga jawabnya. Jawab pertanyaannya 3 tapi itu. Disingkat. Oh ya, oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, memang politik ini memang membutuhkan kos yang agak lumayan. Tergantung ya bawaan dari si calon sebenarnya. Kita tidak berbicara money politik, tetapi memang politik ini memerlukan uang. Yang pertama untuk alat peraga kampanye, untuk hal sebagainya. Nah, kenapa saya yakin di pilkada kali ini akan cenderung pengaruh money politik itu berkurang karena calonnya sedikit. Jadi semua calon akan mudah diingat oleh pemilih. Apalagi kita sebagai anak muda sangat mudah mengingat program dan visi misi calon. Beda ceritanya dengan pileg yang calonnya bejibun banyak. Jadi kita untuk mengingat programnya juga agak susah. Jadi kali ini memang anak muda akan menentukan, di mana angka dari 167 pemilih anak muda di angka 102.000. Kalau mereka hadir semua dan menentukan pilihan, maka anak muda akan menjadi penentuan di pilkada Kota Banda Aceh. Nah, itu menjadi salah satu faktor Abang memberanikan diri untuk mewakili anak muda, karena Abang rasa di pilkada kali ini money politik akan berkurang karena dengan sedikitnya calon, sehingga ide gagasan akan menjadi tolak ukur utama bagi anak muda. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mengenai event konser yang lagi viral ya Rizky ya. Sebenarnya event itu bagus. Abang juga sendiri terlahir dari orang yang melaksanakan event. Abang sudah menciptakan beberapa event perusahaan-perusahaan baru, anak didik Abang yang bergerak di event sekarang. Nah, yang menjadi masalah sekarang ketika sebuah event menampilkan suatu hal yang mungkin agak susah diterima oleh kebudayaan sebagian orang, namun cara mengkomunikasikannya ini salah, sehingga event itu yang dianggap jelek eventnya, bukan penampilan eventnya. Konser itu kan mengundang artis itu salah satu stimulus agar event itu banyak peminat. Sebenarnya jika kita mengingat suatu daerah dengan budaya, nggak mesti di Banda Aceh misalnya, tapi di budaya kita komunikasikan dulu
sejauh misalnya seandainya nanti saya menjadi wakil wali kota Banda Aceh, kita undang dulu MAA, Majelis Adat Kota Banda Aceh, asosiasi-asosiasi event, dinas pariwisata, kita tentukan dulu platform yang boleh dilaksanakan event di Kota Banda Aceh itu seperti apa. Karena di bagian event itu ada namanya marketing. Seperti contoh kemarin ketika viral juga yang di Belang Padang, acara tablik ya, acara salawat nggak rame. Bukan berarti kita nggak suka salawat, tapi mungkin marketingnya nggak nyampe ke kita. Mungkin ada sebagian anak muda nggak nyampe bahwasanya ada kegiatan itu di Belang Padang. Nah, di marketing kegiatan ini harus kita ajarkan juga. Jadi kadang-kadang anak muda ini dengan marketing bagus, packaging kegiatannya bagus, bisa juga mengundang orang untuk ramai, nggak mesti dengan konser. Karena di event, inti dari event yang dilaksanakan ini kan sebenarnya bukan konser, pengembangan UMKM, tapi artis itu didatangkan untuk menarik event supaya banyak yang mengunjungi stand-stand UMKM tersebut. Nah, kalau kita sepakat nanti anak muda mau hadir ke event itu tapi nggak mesti dengan konser misalnya, kita akan laksanakan kayak gitu. Jadi komunikasi antara semua elemen masyarakat di Kota Banda Aceh ini harus dilakukan dengan bagus. Jangan nanti setelah kegiatan berlangsung, secara administrasi dari pihak kepolisian tidak bisa melarang kegiatan yang konser, sedangkan regulasi dari majelis adat juga tidak mampu. Setelah kegiatan baru muncul statement-statement negatif, sehingga apa yang udah kita coba lakukan di event itu akan buyar dengan statement-statement negatif. Jadi perlu dilakukan sebuah diskusi dulu antara berbagai elemen, platform seperti apa event di Kota Banda Aceh yang boleh. Jadi tidak ada lagi setelah event nanti statement negatif lagi. Jadi apa yang udah kita positifkan melalui event akan buyar dengan statement-statement negatif setelah event. Jadi harus ada kejelasan dulu, karena secara hukum tidak bisa melarang kegiatan event yang mendatangkan artis, karena memang belum ada satu ada perwal, peraturan wali kota nanti. Jadi kalau memang kita mau melarang, biar nggak ambigu, langsung tuangkan di perwal, misal peraturan wali kota nomor sekian untuk event yang ada di Kota Banda Aceh, ini yang boleh, ini yang enggak. Jadi pihak kepolisian, semua yang bergerak ini atas dasar perwal itu. Jadi memang mari kita duduk sama-sama, kita rumuskan suatu kegiatan yang boleh dan yang enggak, sehingga nggak ada lagi ambigu antara penegakannya. Jadi kalau nggak ada dasar hukumnya juga, pihak kepolisian atau pihak terkait Satpol PP WH itu juga nggak ada dasar untuk melarang, kecuali kegiatan itu berlangsung di luar syariat, bukan melarang untuk ada konser. Misalnya nanti terjadi hal-hal yang di luar syariat, nah itu baru bisa Satpol PP WH untuk menindaknya. Tapi kalau untuk melarang kegiatan yang ada artisnya itu kan belum ada peraturan, belum ada perwal yang jelas, sehingga perlu peraturan wali kota untuk mengatur hal ini. Jadi nggak ada lagi nanti setelah event muncul berita nih, muncul berita. Dari awal kita duduk bersama anak muda semua yang bergerak di bidang industri kreatif ini, duduk sama kita diskusi, lahirkan perwal tentang kegiatan event. Jadi nggak ada lagi simpang siur nanti. Mungkin itu untuk event, untuk solusi bagaimana event ini bisa betul-betul menjadi penguat UMKM. Untuk yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Rizky yang ketiga? Oh, kekerasan, bukan, itu bagian dari mungkin harapan untuk Banda Aceh ke depan, Bang, Banda Aceh yang inklusi, ramah disabilitas, banyak ruang untuk anak muda, Bang. Bagaimana? Iya, jadi itu juga salah satu hal yang harus kita buat peraturan yang jelas, sehingga nanti misalnya dari kaum disabilitas, selama ini mereka merasa fasilitas di Kota Banda Aceh ini juga masih kurang mendukung disabilitas. Jadi nanti ada hal-hal yang memang harus kita tuang secara jelas dan tegas, sehingga nanti apa yang diresahkan selama ini sudah kita instruksikan melalui peraturan yang jelas juga. Mungkin itu Rizky. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bang Gidong dan Rizky.
Oke, Hadiahnya dikasih langsung nggak hadiah? nanti dulu. Oh, nanti dulu ya. Dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke question yang kedua nih teman-teman. Nah teman-teman, kembali Winda ingatkan ya untuk satu orang satu pertanyaan biar semuanya kebagian nih. Dan tentunya setelah sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan biar adil gitu ya teman-teman. Iya, bener banget nih. Iya. Nah, karena tadi udah sebelah kiri, kita bagian ke sebelah kanan. Oke, kita turunin tangan dulu dong. Turunin tangan dulu biar sama-sama ya. Iya betul Biar betul betul. adil. betul. Ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Yang mana ya? Yang mana ya? Ini gimana nih panitia? Menurut panitia siapa? Menurut panitia aja nih. Oke. Oke, Sabrina, tapi sebelum itu kita bakalan follow up dulu nih pertanyaan yang barusan yang ditanyakan oleh Bang Rizky ya. Nah, gimana Bang Rizky dengan jawaban dari Bang Gidong? Mungkin sedikit saja Bang, karena waktu juga banyak kawan-kawan yang pengen bertanya juga. Mungkin Rizky pengen mempertegaskan aja bahwa hari ini sebenarnya bukan itu yang perlu diresahkan dan sebagainya, tapi misalnya ada hal lain yang menjadi PR Aceh, orang muda Aceh, misalnya berbicara kekerasan seksual di Aceh. Kita prestasinya peringkatnya tinggi loh di Aceh. Itu mungkin yang jadi bahan diskusikan kawan-kawan muda yang luar biasa di hari ini lah. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Rizky. terima kasih kepada Bang Rizky. Nah, gimana nih Sabrina, udah ketemu orangnya? Yang mana panitia yang Iya. Oke, langsung saja. Oke, baik. Kepada Cinta aku bertanya, kepada Bang Gidong aku berdialektika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Daniel, akrab dipanggil Hafiz. Saya dari Agaminong Banda Aceh. Baik, ini mungkin saya akan mengangkat sebuah isu yang mungkin tidak terlalu concern didengar, padahal ini merupakan sebuah keresahan di masyarakat, yaitu tentang pengendalian tembakau atau rokok yang beredar di masyarakat. Nah, mungkin teman-teman di sini kayak merasa itu adalah hal yang biasa dan sederhana, padahal sebenarnya itu sudah tertuang dalam peraturan pemerintah, dan bahkan Banda Aceh sendiri itu lewat Kanun nomor 4 tahun 2020 telah mengeluarkan tentang kawasan tanpa asap rokok atau KTR, dan hal itu merupakan sebuah urgensi menurut saya pribadi. Tidak tahu ya teman-teman itu menganggap itu adalah hal yang menjadi masalah atau tidak, tapi sebagai orang yang sudah pernah menjadi korban dari asap rokok yang terkena di tengah jalan, itu adalah sebuah keniscayaan bagi saya untuk berbicara mengenai ini. Sebagai calon kepala daerah nantinya, tentunya Bang Gidong harus punya concern terhadap hal ini, karena mau bagaimanapun Presiden juga telah mengeluarkan peraturan tersebut lewat peraturan yang baru. Dan juga Bang, ini merupakan sebuah hal yang agak kontradiksi ya, apalagi Aceh saat ini masih dipandang sebagai daerah yang punya stigma negatif terkait ganja dan juga tembakau. Jadi itu kan ibaratnya kita punya dua PR. Selain kita harus membersihkan nama, kita juga harus betul-betul membersihkan dan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hal ini merupakan sebuah masalah di masyarakat. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana langkah Abang ke depan terkait pengendalian tembakau yang ada, karena seperti yang kita ketahui marketing yang ada malah dari pemerintah sendiri itu mendukung adanya pengendalian tembakau ini, karena seperti kita ketahui seperti event yang lain itu kayak sponsor utamanya itu dari rokok gitu. Mungkin jelasnya seperti itu, kalau memang tidak jelas nanti bisa saya ulangin lagi. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya nama abangnya siapa ya tadi? Hafiz. Oh ya, Hafiz. Oke, Bang Hafiz. Terpesona. Gimana, Bang Gidong? Terpesona jadi lupa namanya. Aduh. Oke, Bang Gidong, gimana pertanyaannya Bang Gidong? Oke, terima kasih Hafiz. Kebetulan abang juga nggak merokok ya. Jadi bukan berarti yang merokok itu nggak bagus. Mungkin memang ya itu kan pilihan juga. Nah, kita sebagai jika seandainya nanti abang jadi wakil wali kota, memang itu menjadi hal yang sangat urgent untuk kita pertegas lagi. Memang di beberapa kegiatan event itu sponsor rokok tidak boleh lagi, di sponsor pendidikan, olahraga itu udah nggak boleh. Tapi yang kita hadapi ini bukan manusianya aja, tapi memang ada pengusahanya yang segencar apapun di harga rokok kita naikkan, memang akan mereka punya strategi yang dahsyat juga untuk mempengaruhi SDM ini. Rokok ini menjadi kadang-kadang bagi kita penggiat seni, rokok ini menjadi sumber inspirasi. Nah, kita tidak salahkan siapapun, tapi bagaimana
di kantor, di tempat-tempat umum nih kita pertegas peraturannya. Jadi kalau bisa memang seperti contohnya di bandara itu tempat merokok itu sangat sempit. Kalau kalian bisa lihat, dengan tempat sempit seperti itu kan orang nggak nyaman untuk merokok di dalam ruang tersebut. Seharusnya tempat orang merokok itu harus kita buat senyaman mungkin sehingga dia harus dingin. Kalau sekarang kan konsepnya alah ini tempat orang merokok, kita buat dia ala kadar aja karena ini kan sumber inilah yang nggak baik lah untuk kesehatan. Seharusnya harus kita balik. Jadi tempat orang merokok itu harus lebih nyaman dan senyaman mungkin. Kalau bisa kita dinginkan full lah ininya AC kita dinginkan, kita tambah pengeluaran asapnya sehingga orang nyaman untuk berada di tempat-tempat merokok. Kalau kita bisa lihat sekarang di beberapa tempat smoking itu malah kita enggan masuk ke situ walaupun abang nggak merokok, tapi abang sendiri melihat nggak akan mungkin kita merokok di dalam ruang seperti jorok, nggak bersih. Jadi itu strategi awal. Tentunya harus kita dukung dengan melibatkan misalnya Agaminong Banda Aceh untuk terus bersosialisasi. Jadi kita juga harus sinkronisasikan program-program humas dari Kota Banda Aceh ini supaya memang betul-betul menyentuh dengan hal-hal seperti ini. Jadi nggak lagi cuman humas fungsinya pasang baliho terus, baliho ucapan wali kota, ucapan wakil wali kota, ulang tahun dia ucapkan, ini dia ucapkan semua. Jadi anggaran humas tuh habis ke pasang baliho. Jadi kita ubah. Jadi anggaran humas itu betul-betul menjadi sebuah pilot project untuk menuntaskan masalah-masalah yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Boleh dia melakukan menghabiskan anggaran dengan ucapan berbagai macam hari kebangsaan. Sebenarnya dia nggak ucapkan juga kita udah tahu ini hari, misalnya kecuali hari kemerdekaan, mungkin itu wajib lah kita sebagai pemimpin daerah. Mungkin kalau hari-hari lain nggak perlu lah kita menghabiskan anggaran segitu besarnya untuk mengucapkan pasang baliho. Anggaran itu sebenarnya bisa kita salurkan ke komunitas-komunitas supaya dia bisa bekerja untuk mensosialisasikan program kita. Misalnya nanti dengan komunitas Agaminong Banda Aceh, sekali pasang baliho kan 15 juta. Kalau dikasih kalian, bisa kalian sosialisasi program mungkin 3 bulan bisa kalian pakai itu. Baliho cuma 7 hari. Misalnya dengan 15 juta dikasih ke berucap bisa posting program pemerintah itu sampai berbulan-bulan. Sekarang memang baliho itu cuma 7 hari. Paling kencang kalau dia nggak ada pemasangan selanjutnya bisa bertahan sebulan. Itu pun kadang-kadang. Jadi program-program pemerintah ini harus betul-betul tepat sasaran, nggak cuman untuk menghabiskan anggaran. Jadi kita perlu diskusi terus. Jadi makanya abang buat Hope Space ini selain tempat kita bertukar pikiran, mewujudkan aspirasi, juga menjadi masukan dan kritikan ke pemerintah nanti. Jadi nanti misalnya dalam sebulan kita buat 2 kali pertemuan dengan komunitas, kasih masukan ke pemerintah. Jadi hal-hal kecil ini kadang-kadang idenya muncul dari bawah bukan dari atas. Mungkin itu Hafiz ya, udah ingat namanya kan? Oke, tepuk tangan dong yang meriah untuk Bang Gidong dan Hafiz. Oh ya. Oke, gimana nih Bang Hafiz dengan pertanyaannya? Apakah ada follow up kembali kepada Bang Gidong? Alhamdulillah sudah terjawab dan juga saya cukup senang mendengar kalau Bang Gidong nggak merokok. Tapi saya juga akan sangat lebih senang apabila Bang Gidong tidak terafiliasi dengan perusahaan rokok. Terima kasih. Oke, gimana nih Bang Gidong? Berarti dana CSR perusahaan rokok nggak boleh ambil gitu. Itu pesannya. Iya benar. Itu pesannya. Tapi dananya lumayan. Oke teman-teman. Nah teman-teman, gimana nih, masih semangat untuk pertanyaan selanjutnya? Oke, kita cek sound dulu ya kali Sabrina. Iya dong Winda, apalagi ini udah malam ya. Ada baiknya ini kita cek sound dulu ya, oke? Masih semangat ya semuanya? Widih, masih pada semangat ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, ini kalau Winda bilang berucap.id, teman-teman jawabnya tempat kamu bertumbuh. Iya, tempat kamu bertumbuh. Oke, 1, 2, 3. Berucap.id, Tempat kamu bertumbuh. kurang semangat. Iya. Masih semangat. Gimana sih?
Kita ulang lagi ya Sabrina? Iya, Winda. Berucap good ID. Tempat kamu bertumbuh. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab lagi nih teman-teman. Kalau tadi udah Winda pilih nih yang sebelah kiri, Sabrina juga udah pilih yang sebelah kanan. Selanjutnya biar Bang Gidong sendiri nih yang pilih, ya kan? Iya, bener banget. Biar calonnya sendiri nih yang pilih pertanyaannya mau yang mana. Oke, kita universal aja ya. Semuanya aja angkat tangan. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Gimana Bang Gidong? Itu. Oke, semangat sekali ya abang yang di ujung. Yang mana Bang Gidong? Itu. Iya, yang berdiri. Oke. Nanti abis ini baru cewek. Ada pilih lagi nggak, Kak? Sekali aja. Masih ada lagi. Oh ya ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizul Akbar Khatib. Kenapa lambat? Karena panjang. Jadi saya nih dari UIN Narandiri, Fakultas Syariah dan Hukum, Badan Eksekutif Mahasiswanya. Jadi ini pertanyaan buat abang. Bukan pertanyaan sih, lebih kayak diskusi santai. Jadi program abang bilang Hope Space itu kebetulan Ahmad pernah terpikir, tapi bukan dalam bidang kayak industri segala macam ini. Itu sorry bang, karena yang pertama itu kita bagaimana cara melayani publik. Jadi gambaran tuh di Pasar Aceh yang di sana. Jadi di situ ada di lantai paling atas mereka buat emang satu lantai itu khusus untuk semua pelayanan publik. Ada KUA di sana. Ini bukan bohong, serius. MPP. Ya. Tepuk tangan dong. Jadi Ahmad harap Iya. jadi kan abang ini cari tempat untuk hub space nih. Iya. Alangkah baiknya. Jadi setiap misalnya kayak nggak usah cari emang gedung-gedung terbengkalai satu gitu bang. Lebih bagus tuh kita buat banyak. Jadi di situ kita tersebar. Nggak mesti kayak orang jauh tuh pergi Banda Aceh buat hub space doang kan lucu ya. Jadi lebih bagus ya emang banyak tempat. Itu bang. Iya. Tapi itu menurut balik lagi ke abang. Saya pulang pikir lah bang. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Wina mau nanya nih ke abangnya. Ini pertanyaan atau hanya butuh tanggapan? Tanggapan. Tanggapan aja ya? Tanggapan. Oke, berarti kita lanjut ke next question. Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua bang, Oh nggak jawab terus? itu cuman masukan aja. Oh nggak apa, abang tanggapi aja. Oke, boleh. Iya. Oke. Langsung bagi dong untuk tanggapannya. Siapa namanya tadi, panjang soalnya. Ahmad. Iya, penonton pada ikut ya. Terima kasih Ahmad ya, masukannya luar biasa. Memang konsep awalnya kita memang pengen seperti itu karena kita Hope Space, kita kan ada 9 kecamatan. Jadi tim diskusi kecil-kecil. Kita pengennya satu kecamatan satu Hope Space. Jadi misalnya di kecamatan Meraksa misalnya, kita cek nanti bangunan mana yang ada space yang belum dimanfaatkan, kita bentuk Hope Space. Jadi akan ada 9 Hope Space dengan 9 perusahaan CSR masing-masing. Jadi nanti di sini bisa BSI nanggung 1, Bank Aceh 1. Jadi semua BUMD kan banyak kita. Jadi misalnya ada beberapa semua perusahaan yang menggantungkan hasil dari perusahaan yang di Kota Banda Aceh, semua kita todong. Tenang aja Ahmad. Abang punya skill untuk itu. Ya, masukannya bagus Ahmad. Mungkin kalau jadi nanti kita gabung satu tim ya. Tapi ini dicek dulu nih, bukan orang dalam nih. Kayak orang-orang mau hipnotis kan dicek dulu. Saya tidak kenal Ahmad sebelumnya. Oke, tepuk tangan dong buat Ahmad atas masukan yang sangat luar biasa ya Ahmad. Oke, selanjutnya dari tadi udah cowok mulu nih Sabrina yang nanya. Cewek kan juga mau kebagian ya? Iya, betul. Oke, Nah, ini, kita lanjut ke Bang Gidong aja ya. Itu ada ini udah tunjuk tadi. Oke, boleh. Yang cewek ya, mewakili cewek. Hah? Mic-nya panitia. Oh iya, mic-nya. Ini kakak ini mic. F. Gini.
pengen duduk biar sama-sama kayak Bang Guido, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi nanti nggak kelihatan di kamera di sini. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, namaku Rodatul Hasanahli, tapi biasa dipanggil Dede. Saat ini sebagai koordinator dari Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience atau disingkat Kamudemres. Tepuk tangan dong, keren sekali ya teman-teman. Yang fokus dengan isu ketahanan demokrasi dan juga isu orang muda. Fokusnya di Kota Banda Aceh. Kenapa kita milih di Kota Banda Aceh? Karena Kota Banda Aceh ini ibu kota provinsi yang pasti akan menjadi pilot project untuk kabupaten kota yang lainnya di Aceh. Oke, Bang Guido. Tadi udah bicara soal industri kreatif. Ya, kalau nanyanya soal industri kreatif sudah di keluar kepalanya Bang Gidong. Tapi saya kali ini mau ajak Bang Gidong untuk berdiskusi sedikit di luar backgroundnya Bang Gidong sebagai pendiri industri ya, salah satunya. Di Banda Aceh Bang, pasti Abang juga, ya kalau Abang sering duduk di warung kopi, pasti Abang juga ketemu lah. Di atas jam 11, di atas jam 12 malam, masih banyak anak-anak yang berjualan. Yang tidak sekali dua kali saya tanya ke adik-adik itu, kalian di sini ngapain? Jualan. Disuruh sama siapa? Sama mama. Ada yang jujur, ada yang jawabnya enggak karena mau sendiri. Ini masuknya tapi ke eksploitasi anak Bang, karena mereka bekerja di atas jam yang diwajarkan dan itu sudah jam istirahat mereka harusnya. Tapi kebanyakan dari mereka kalau ditelisik adalah mereka bukan anak Kota Banda Aceh, tapi mereka cari nafkahnya di Banda Aceh. Nah, ini akan mengganggu perekonomian di Kota Banda Aceh dan juga image yang terbangun di Kota Banda Aceh bahwa ternyata masih banyak anak-anak di Kota Banda Aceh yang terlantar kayak gitu. Jadi artinya kalau Bang Gidong nanti naik jadi wakil, Abang harus ya tektokan lagi lah sama pihak kabupaten sebelah di mana domisili anak-anak itu tinggal. Dan juga Bang, selain Abang harus berpikir industri kreatif di level high yang udah di anak-anak yang udah melek, Abang masih harus berpikir tentang ekonomi level bawah anak-anak pinggiran di Kota Banda Aceh. Yang masih banyak sekali anak-anak di pinggiran itu nggak terakses dengan pendidikan yang layak, tidak terakses dengan ekonomi yang memadai dari orang tuanya. Ke situ. Bahkan juga sanitasi di rumah mereka pun masih banyak yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi selain Abang berpikir untuk level menengah ke atas, Abang harus berpikir untuk adik-adik dan anak-anak kita yang levelnya menengah ke bawah nanti. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Dede ya dari apa tadi dari Statementnya ya, sangat bagus. ya Kamudemres. Abang baru dengar tuh ada komunitas itu di sini. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot. Tadi sempat takut juga nih kayak aktivis nih. Jadi mudah-mudahan masukan-masukan seperti ini memang walaupun nanti misalnya siapapun yang terpilih harus tetap didengar, karena memang hal-hal seperti ini kita dapat dari ya sering-sering berkumpul. Kalau kita eksklusifkan diri, tidak bergaul dengan anak-anak muda, hal-hal kayak gini kita kadang-kadang kita pendam sendiri pun nggak akan ada solusi. Jadi memang Abang kepingin nanti suatu saat kita punya master plan bagus sehingga khusus anak muda ya, karena Abang memang fokus di anak muda. Jadi kita duduk komunitas, jadi semua yang kita itu akan kita tuangkan di master plan pembangunan Kota Banda Aceh. Misalnya tadi contohnya tentang penuntasan anak jalanan yang jual-jual, anak-anak yang jualan biasa, jualan buah-buahan. Nah ini kan harus ada memang suatu program yang jelas sehingga nanti kita tuangkan ke dalam sebuah rencana program jangka panjang sehingga kita punya anggaran, sehingga nanti walaupun itu diambil alih oleh aspirasi dewan, program kita tetap jalan. Jadi harus ada master plan khusus. Jadi sekarang kita yang ngatur, misalnya ini anggaran ini harus kita buat untuk penuntasan hal-hal yang disuarakan oleh anak muda. Terserah siapa yang mau kerja, tetapi program ini harus jalan. Makanya harus kita kuat di bapedanya, di perencanaan itu harus dilibatkan anak muda dan komunitas. Selama ini kan di pembahasan ini kita nggak pernah dilibatkan karena mungkin mereka merasa nggak ada keterwakilan mereka di situ. Tapi mudah-mudahan dengan adanya keterwakilan anak-anak muda di DPRK sekarang,
suara-suara anak muda ini lantang terdengar di pembahasan-pembahasan program. Menarik tentang pembahasan bagaimana anak-anak pinggiran yang masih kurang teredukasi terhadap bagaimana menjadi seorang pengusaha. Mungkin ini harus menjadi konsen khusus kita, bagaimana semua stimulus yang kita laksanakan agar anak muda ini mampu mendirikan ekonominya secara mandiri harus dirasakan seluruh kota Banda Aceh. Jadi nggak ada lagi anak-anak pinggiran. Biasanya kan anak-anak pinggiran pesisir ini dia punya skill di bidang laut, misalnya budidaya tiram. Jadi kan kita susah juga general semua keahlian. Mungkin anak-anak pesisir ini karena kita kalau di ujung-ujung mungkin berbatasan dengan laut ya. Mungkin orang ini skill orang ini ngolah rumput laut. Jadi hal-hal seperti ini juga kita harus lihat dengan jelas program apa yang cocok untuk anak-anak muda pesisir. Jadi nggak semua kita generalkan. Mungkin itu, Didi. Kalau belum puas. Oke, gimana nih Kak Dede untuk follow up question secara to the point ya dan juga singkat tentunya. Jangan panjang-panjang ya. Thank you Bang. Mungkin follow up bukan mau nanya, tapi lebih ke masukan ke Abang bahwa kalau mau bicara industri ya bukan hanya bertujuan untuk teman-teman muda yang udah melek teknologi kita bilangnya, tapi juga industri ekonomi menengah ke bawah itu juga menjadi fokus yang sangat-sangat penting menurut saya. Apalagi kota Banda Aceh. Itu. Oke, terima kasih Kak Dede. Tepuk tangannya dong. Oke, selanjutnya kita beralih ke penanya selanjutnya. Oke, kembali kita acungkan tangan ya teman-teman dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, dari abang yang paling sudut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman telah berhadir. Perkenalkan saya Imam Maulana, Direktur Eksekutif dari Generasi Edukasi Nanggroe Aceh. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Sebuah organisasi anak muda berfokus kepada pengabdian masyarakat, riset dan training. Kami sudah berdiskusi. Untuk pertanyaan kami, mohon izin ada 2 tanggapan. Yang pertama, berdasarkan riset dari Aceh Institute 2018 melaporkan bahwa 2021 melaporkan bahwa 50% perokok, 50% anak di Banda Aceh itu perokok. Dan gagasan Abang menyatakan bahwa berikan ruang yang nyaman bagi perokok. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abang telah memberikan ruang yang nyaman bagi perokok. Semoga menambah motivasi ya. Jadi beberapa ruang nyaman bagi perokok. Terima kasih banyak. Kebetulan kami ada sekitar 120 orang, sepertiganya tenaga kesehatan, mahasiswa kesehatan. Jadi kami sangat miris mendengar itu. Terus yang kedua, bagus pertanyaan dari Kak Nabila, kami mohon izin menanggapi. Abang membahas tentang, tadi ditanya tentang KKN di pemerintah, Abang menjawab bahwa tidak usah berharap dengan pemerintah karena pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Abang di sini sebagai calon wakil wali kota malah memberikan solusi di luar dari pemerintahan. Bukannya Abang hadir di sini sebagai wakil kami di pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mohon tanggapan lainnya. Terima kasih banyak. Kemudian 2 pertanyaan dari kami. Pada tahun 2016-2018 ada forum kolaborasi komunitas didukung oleh pemerintah, diinisiasi oleh pemerintah dengan sekretariat berada di Taman Sari. Bertahan hanya 2 tahun saja. Konsepnya serupa dengan Hub Space Abang, bahkan lebih luas karena tidak hanya Smart Creative City tetapi juga ada fokus organisasi 50 organisasi tergabung di bidang sosial, kemudaan, kultur heritage, Green City serta Smart and Creative City. Nah, hanya bertahan 2 tahun saja. Apa yang membuat Abang yakin bahwa konsep Abang tidak akan berujung serupa dengan yang terjadi selama di periode 2016-2018 sebelum COVID-19? Dan yang terakhir, ini banyak organisasi pemuda. Abang sebutkan banyak aset terbengkalai. Minta tolong apakah diperkenankan untuk Abang menyebutkan aset apa saja yang akan Abang upayakan untuk anak muda berakses ke situ yang ada di Kota Banda Aceh secara konkret, tidak usah panjang-panjang, hingga kami bisa menggunakan fasilitas tersebut baik untuk organisasi sosial, organisasi difabel maupun organisasi startup anak-anak juga. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali.
Oke Bang Gidong, gimana dengan pertanyaannya? Cukup pedas ya Bang Gidong ya? Cukup kritis sekali dan cukup menantang. Nah, gimana Bang Gidong, sudah siap? Siap. Oke Bang Gidong, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Siapa tadi nama? Iqbal Maulana. Imam Maulana. Makasih ya Imam ya. Jadi untuk mengenai tadi kan pertanyaan yang masalah perokok itu kan ada apa di tempat bekerja misalnya, makanya tadi abang bilang berikan tempat yang nyaman untuk para perokok. Nah untuk kondisi anak-anak merokok abang juga nggak dukung sebenarnya untuk anak-anak merokok, cuman kan anak-anak merokok ini dia pasti akan sembunyi, nggak mungkin di tempat umum karena bakal banyak yang protes ke dia. Nah untuk masalah mengenai anak-anak perokok ini mungkin tadi seperti abang bilang harus ada memang program-program sosialisasi khusus terutama kepada orang tua, karena anak-anak ini kalau udah merokok dia susah, kalau kita nasihatin ya di saat kita nasihatin itu aja dia nggak merokok, tapi kalau orang tuanya yang kita edukasi, orang tua itu kan bisa menjaga lebih dari yang kita lakukan, mereka bisa mengedukasinya di rumah. Jadi kalau tadi statementnya berikan tempat yang nyaman untuk merokok itu karena di tempat umum. Jadi apabila soalnya kalau anak-anak itu nggak mungkin merokok di tempat umum karena memang dia pasti akan merokok secara sembunyi-sembunyi karena banyak yang dia takutkan. Nah untuk mencegah hal itu yang harus kita edukasi itu orang tuanya, itu satu. Kemudian untuk mengenai yang tadi mengenai apa yang masih yang misalnya sebelum pertanyaan tadi. Ya. Oh ini Pemerintah tidak baik-baik saja. Oh ya, maksudnya tadi kan ada masalah nepotisme di program-program yang di pemerintah. Nah kalau kita sebagai pengusaha itu, misal kita kan ingin jadi pengusaha nih, saya sebagai wakil, jika seandainya nanti saya menjadi wakil wali kota Banda Aceh, saya akan mencari peluang lain bagi anak muda ya tadi saya bilang melalui Hope Space. Jadi kita jangan menjadikan pemerintah itu sebagai batu loncatan untuk kita menjadi sukses. Bukan berarti kalian nggak usah percaya pemerintah, enggak, tapi memang pemerintah harus hadir dan memberi solusi yang lain tanpa melibatkan anggaran APBK. Jadi kita misalnya dengan anggaran CSR tadi, bukan berarti karena kan APBK kita tahu sendirilah, kita kadang-kadang untuk kegiatan rutin kantor aja harus pakai dana aspirasi dewan. Jadi apalagi untuk program-program yang lain, untuk dana rutin kebersihan kantor aja kita udah nggak punya anggaran. Ada beberapa dinas untuk instalasi listrik aja mereka harus pakai dana aspirasi dewan. Segitu kecilnya APBK yang kita punya sampai saat ini. Apalagi kita baru-baru ini kan baru menyelesaikan tanggungan-tanggungan sebelumnya. Nah kemudian kita masuk untuk pertanyaan dari Imam ya. Memang ada hal yang dilema. Jadi seperti Imam katakan, contoh konkret apakah program Hope Space abang ini akan bertahan. Jadi seperti contohnya sekarang di Stadion Lampineng itu dibuat 20 toko di bawah supaya bisa menstimulus UMKM untuk menempati ruang tersebut. Itu kan punya kota sebenarnya. Tapi kita jangan jangan membangun bangunan baru. Contoh yang terbengkalai sekarang, bukan terbengkalai, belum difungsikan kayak contoh yang di taman yang di Penayung baru. Itu kan belum difungsikan sampai sekarang. Mungkin kenapa abang yakin program ini bisa lanjut, karena banyak ruang-ruang yang belum difungsikan ini tempatnya strategis sebenarnya. Misal kita gunakan dana CSR BSI. Di situ kita branding BSI pun dia harga branding dia di situ pun lumayan karena kan kalau untuk dana CSR ini orangnya akan ngitung dia. Misalnya kita pasang logonya di situ, berapa orang yang lihat, ada hitungannya khusus. Di tempat seperti itu mungkin bakal banyak kita akan disupport dana CSR. Mungkin selama ini yang di Taman Sari itu menggunakan anggaran pemerintah. Dengan kondisi pemerintah kita sekarang yang anggarannya terbatas, mungkin makanya cuma bertahan 2 tahun. Tapi kalau kita mulai membangun fondasi yang bagus, sistemnya tidak menggunakan APBK, jadi misalnya kita sudah membranding itu tanggung jawab BSI, kalau itu tutup berarti BSI-nya yang malu. Jadi kita bagaimana membuat sebuah sistem ini simbiosis mutualisme, BSI perlu kita misalnya, ataupun perusahaan lain yang ada di Banda Aceh ini perlu kita
kita juga perlu mereka. Kalau kita kasih hub space ini ke vendor-vendor ataupun BUMN, maka mereka kalau tidak melanjutkan program ini, yang pertama kita akan political will pemerintah kota dengan perusahaan tersebut, kita bisa intervensi. Kalian hub space itu aja terbengkalai, bagaimana kami mau taruh anggaran di bank kalian misalnya. Nah, kalau kita buat hub space tidak melibatkan anggaran APBK yang harus dibahas sedemikian rupa, Abang yakin hub space ini akan bertahan lama dan bisa menjadi persaingan di antara perusahaan. Misalnya hub space di wilayah sini yang pegang perusahaan ini, hub space di wilayah ini yang pegang perusahaan ini. Jadi mereka menjadi secara tidak langsung mereka ya bersaing juga, saling membaguskan. Jadi nggak lagi kita minta perusahaan itu tolong kalian buat taman. Kan selama ini kan perusahaan-perusahaan diminta buat taman, buat tugu, buat branding tugu. Maksudnya ya manfaat oke, untuk keindahan oke, tapi kan itu kan statis, dia nggak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Mungkin kalau untuk buat tugu, buat taman itu kita bisa pakai dana yang kita punya misalnya. Tapi kalau untuk hub space ini karena berhubungan dengan pelayanan publik, nah kita harus prioritaskan CSR perusahaan itu ke ruang harapan ini. Jadi mungkin itu strategi yang akan Abang lakukan. Abang nggak akan melibatkan anggaran pemerintahan di program ini, karena program ini butuh ruang khusus sehingga anak-anak muda ini tidak terikat dengan pemerintah. Jadi nggak ada istilah ini berganti pemerintah, suatu saat nanti akan hilang nih program nih. Jadi jangan lagi misalnya ganti pemerintah ganti program, ganti pemerintah ganti program. Jadi dari awal kita bangun fondasi yang kuat. Kalau mereka mau ganti program ini, mereka harus kayak kenapa tugu yang udah di branding sama perusahaan susah kita ganti, karena sistemnya rumit. Kayak Tugu Simpang 5 itu punya Bank Bukopin ya, Tugu Lambaru punya BSI. Itu kalau kalian mau ganti itu rumit prosesnya, karena mereka udah menjadikan monumen itu sebagai branding awareness perusahaan mereka. Jadi itu yang harus kita bangun. Jadi hub space ini selain menjadi tempat anak muda, itu branding awareness perusahaan masing-masing. Jadi akan kita, ya tentu humas harus bekerja kreatif. Abang punya mimpi humasnya anak-anak muda kreatif semua isinya. Jangan orang tua duduk di, ya kalian bisa lihat lah postingan humas, kemana wali kota foto posting, nggak pernah dia posting program-program apa yang program terobosan, program segala macam, ucapan wali kota, selamat hari ini, selamat, cuman itu aja. Jadi sesekali misal humas kolaborasi sama Berucap, nanti buat program apa. Jadi anggaran baliho 15 juta itu bisa collab sama komunitas kan semakin semangat dia. Mungkin itu strategi yang Abang lakukan kalau seandainya garis tangan Abang menakdirkan Abang menjadi wakil wali kota. Kemudian satu lagi tadi Imam tentang apa tadi yang terakhir? Aset untuk kami akses. Aset ya. Nah nanti misalnya hub space ini setelah kita buat, paling kami dari pihak pemerintah menyiapkan meja resepsionis satu aja di depan. Bukan meja-meja gitu ya? Ini ada rumah Aceh, iya. Ada lain. Aset gedung pemerintah yang terbengkalai tadi itu yang Abang ingin berikan. Oh itu contohnya tadi yang di Penayung tuh misalnya. Nanti kan kita data lagi kayak di pasar Penayung ada satu lagi itu yang di bawah itu kan ada 3 lantai. Terus ada kalau di Taman Sari ini kan Abang yang di dalamnya masih banyak juga ruang kosong. Terus masih banyak ruang-ruang kosong yang nggak dimanfaatkan. Nanti Abang punya mimpi satu kecamatan wilayah itu punya satu ruang hub space, jadi bisa tersebar. Kalau untuk aksesnya nanti sistem teknisnya memang kita taruh satu reservoir, dia yang mengatur semua. Misalnya ini lagi penuh misalnya kan, dia jaga kebersihan semuanya. WiFi kita kasih gratis, jadi komputer. Memang selama ini CSR itu jangan lagi untuk hal-hal yang nggak bisa dimanfaatkan. Mungkin itu Imam. Nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut Imam ya. Kalau di sini panjang kayaknya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Imam dan juga Bang Gidong tentunya. Nah gimana nih Bang Im? Apakah ada follow up question? Oke. Izin ya teman-teman ya. Iya. Terima kasih banyak Bang Gidong jawabannya.
izin memberikan tanggapan. Yang pertama, kami apresiasi sekali apa mewakili anak muda gitu. Pesan yang kami sampaikan adalah jangan takut untuk belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Tolong dikaji kembali, misalnya, oh abang ada Hope Space. Nah, mungkin abang bisa kaji itu FKK itu apa sih permasalahannya sehingga tidak sustain selama 2 tahun. Ada periodenya tidak seperti itu. Bukan hanya tentang perizinan saja, tetapi ada banyak masalah-masalah di dalamnya. Sehingga rancangan abang lebih solid karena belajar dari pilot yang pernah dibikin oleh sebelum-sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal rokok. Ya, dunia memang membuat ruang rokok itu tidak nyaman. Memang sengaja, itu tujuannya. Bahkan ada yang bikin, ada orang mengaji di dalamnya seolah-olah tuh seperti di dalam kuburan, ada seperti itu. Jadi mungkin jangan dibalik, malah membuat kenyamanan bagi orang dewasa, karena anak-anak pasti akan dewasa nantinya. Betul. Terus yang terakhir, kami banyak organisasi komunitas di Kota Banda Aceh. Kami anak muda punya semangat, tidak punya uang, tapi kami tidak pernah mempermasalahkan uang. Gitu. Kami uang itu nomor terakhir loh. Karena kami butuh ruangan, beri kami ruangan itu disewa, jangan kasih sewa untuk kami, karena kami butuh ruangannya. Itu sesimpel itu. Siap. Terima kasih banyak. Semangat Bagi Dong. Semoga bisa belajar dari banyak hal dan dari anak muda diskusi malam ini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, dari tadi udah cowok mulu nih yang bertanya. Sekarang kita ganti ya ke grup yang cewek untuk bertanya. Udah excited banget nih kayaknya nih, udah tunjuk-tunjuk tangan ya. Oke, kita mulai aja nih berhitung. 1, 2, 3. Oke. Yang mana nih, dari panitia aja nih? Iya. Oke, langsung mic-nya panitia. Cek 1, 2. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Gidong. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Langsung saja ke pertanyaannya. Oh maaf, sebelum itu saya perkenalan diri dulu. Nama saya Syifa. Malam ini saya mewakili dari Ikatan Agam Inong Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih. Maaf Bang Gidong, tadi sebelumnya dari yang Syifa simak sendiri ada poin plus seperti Hope Space yang Bang Gidong sebutkan. Kalau dari POV Syifa sendiri, Hope Space itu sangatlah bagus dan sangatlah menarik gitu ya. Dan di sini Syifa ingin menanyakan Bang Gidong, di Agam Inong Banda Aceh juga kita mengembangkan ekonomi kreatif. Dan seperti kita lihat, sudah banyak nih UMKM yang udah ada di Banda Aceh sendiri. Nah, pertanyaan Syifa, bagaimana Bang Gidong dapat menyelaraskan antara Hope Space dan UMKM yang ada dalam menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak muda? Karena kenapa? Seperti kita tahu, banyak nih UMKM sekarang yang udah banyak tutup, banyak bangkrut karena tidak ada konsistensi dari anak muda sendiri dan dukungannya. Terima kasih. Sekian dari Syifa. Terima kasih Mbak Syifa. Bagaimana Bang Gidong? Ya, makasih Syifa pertanyaannya. Memang kami di HIPMI sendiri, Abang sebagai Ketua HIPMI Aceh ada beberapa kali melaksanakan program pembinaan UMKM. Yang terakhir kami buat Tanoh Rinjung Business Festival. Memang harus kita kebetulan kami bekerja sama dengan Smash Hub ID, di mana UMKM yang terpilih, 10 UMKM terpilih itu akan dibina secara 6 bulan sampai jadi. Kemudian dia diberikan fasilitas modal tanpa anggunan dari fintech yang bekerja sama dengan kami. Hal itu akan coba Abang lakukan dan kolaborasikan. Tentunya memang di Hope Space ini kita dengan ruang yang tersedia untuk menampung semua UMKM ini kan terbatas. Tapi ruangan ini bukan untuk tempat berjualan UMKM sebenarnya. Di tempat kita UMKM itu bertukar pikiran. Nanti di situ kita undang semua UMKM, kita dengarkan keluh kesahnya, kita akan update per hari, per minggu, atau nanti akan ada ya di situ kita lebih ke tempat sharing lah. Nah di situ nanti selain kita menjadi tempat bertukar pikiran, maka interaksi
keterwakilan pemerintah itu harus kita undang sesekali juga. Jangan mereka asik di kantor, mereka harus dengar apa keluhan-keluhan anak muda, nggak cuma dengan UMKM. Jadi nanti akan kita buat kegiatan-kegiatan misal yang berkenaan UMKM, berarti itu Kadis UMKM harus hadir. Misalnya tentang pariwisata, anak muda keluhkan nih pariwisata, nah dinas pariwisata harus hadir. Jangan lagi anak muda tuh harus ke dinas, dinasnya harus ke tempat anak muda. Jadi itu tujuan awal abang kenapa buat Hope Space, karena ketika anak muda ke dinas, kadang-kadang kayak kita yang butuh dinas, padahal dinas yang butuh kita, makanya harus kita buat. Ya, abang sebagai wakil wali kota seandainya nanti terpilih, abang harus membuat dinas itu jangan menjadi orang yang dibutuhkan rakyat, tapi sebenarnya mereka menjadi pelayan rakyat. Karena abang mewakili anak muda, abang harus fokus tetap di jalur anak muda. Mungkin kalau untuk masalah permasalahan yang dialami lain itu urusan wali kota ya, karena kan ya abang kan fokusnya di wakil wali kota. Jadi abang konsen dengan anak muda, dengan hal-hal yang menyangkut masalah anak muda. Jadi semua yang dialami anak muda itu kadang-kadang harus diketahui dinas. Jadi nanti ada beberapa dinas terkait itu yang menguasai bidangnya masing-masing. Jadi kalau kita dinas yang kita suruh ke tempat anak muda, jadi mereka merasa punya tanggung jawab. Dan kalau kita yang mengemis datang ke dinas curhat segala macam supaya jadi kesannya kayak kita perlu sama dinas. Jadi abang mau balik, dinas tuh harus perlu dengan anak muda. Jangan lagi kita tuh harus ngemis ke dinas. Jadi dinas itu harus kita suruh dia menjemput permasalahan, sehingga ketika dibuat program itu betul-betul bersumber dari anak muda. Jadi nggak cuman sekedar dia duduk di kantor terima keluhan sedangkan dia nggak turun ke lapangan. Jadi itu awal kenapa abang pengen Hope Space ini betul-betul menjadi wadah aspirasi anak muda. Oke, gimana nih Kak Syifa dengan pertanyaannya? Apakah ada yang ingin di follow up kembali? Baik. Oke, baik sekali. Terima kasih Bang Gidong untuk pertanyaannya. Cuman Syifa masih minus poin nih Bang Gidong. Di bagian kalau nggak salah tadi keseluruhan daripada Hope Space ini gambaran umumnya itu sama program pemerintah yang baru aja launching di Aceh. Seperti kita tahu di Aceh itu ada program Amanah yang langsung direksi oleh Pak Jokowi untuk anak muda Aceh. Dan untuk sedikit informasi teman-teman, Amanah ini hanya baru ada 2 di Indonesia, yaitu satunya di Papua dengan nama lain dan satunya di Aceh dengan nama Amanah. Nah Bang Gidong, Syifa ingin menanyakan bagaimana nih pendapat Bang Gidong mengenai Hope Space yang gambaran visinya umumnya itu sama dengan Amanah. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, betul, memang Amanah ini agak hampir-hampir mirip programnya, cuman kan kita kan berbicara Kota Banda Aceh. Memang Amanah ini letaknya juga agak jauh dari Kota Banda Aceh, di daerah Ladong ya. Memang gedungnya besar, programnya juga bagus. Jadi memang nggak ada salah. Tapi itu kan punya Aceh. Jadi kita punya branding sendiri, punya Kota Banda Aceh yang letaknya tentunya dekat dengan anak muda Kota Banda Aceh. Jadi mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi juga dengan Amanah. Nanti Amanah ya kita undang ke Hope Space, materi-materinya juga segala macam. Jadi kita lebih konkret untuk anak muda Kota Banda Aceh. Perihal kita akan undang nanti fintech yang pembiayaan digital. Kita undang BSI untuk salurin KUR. Jadi political will yang kita bangun itu betul-betul bermanfaat untuk anak muda. Jadi ini BSI MOU tanda tangan dengan Pemko Banda Aceh misalnya, ataupun Bang Aceh. Sorry abang nggak asik sebut BSI ya, Bang Aceh misalnya, ataupun perusahaan-perusahaan lain nanti. Nah kalian harus MOU dulu dengan pemerintah Kota Banda Aceh untuk penyaluran KUR untuk anak muda. Misalnya tahun ini 1000 UMKM wajib kalian salurkan KUR untuk anak muda Aceh. Nanti kita kasih tanggung jawab dinasnya, dinas UMKM. Nah nanti baru jadi menjadi suatu wadah tempat memang kita bertukar pikiran di situ, khusus untuk Kota Banda Aceh. Kalau Amanah ini kan program yang bagus dan menasional ya. Jadi ini langsung program dari pemerintah pusat. Gitu aja.
Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya kali Sabrina ya. Iya. Oke, antusias sekali. Oh my god, antusias sekali. 1, 2, 3, 4, 5 banyak sekali ya teman-teman. Disabilitas. Kita lanjut pertanyaan terakhir kepada abang yang duduk di paling tengah, depan juga. Kepada panitia mohon untuk memberikan mikrofon. Ini pertanyaan ke-10 ya? Oh, nggak terasa. Nggak terasa ya, Bang? Ya, jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi. Saya sebagai mewakili Namun Dembres dan CDC. Afi cuma mau bilang, disabilitas tidak punya hak untuk kawan-kawan muda yang tidak di komunitas. Harus pernah juga kalau disabilitas ini masih jadi kelompok dianggap nggak penting. Padahal bukan kami ada perbedaan dengan non-disabilitas. Kenapa Api bilang gitu? Api ambil pengalaman di saat Api pemilu. Api datang pemilu pas IPS dibilang adik jangan pemilih, biar keluarga aja yang memilih. Padahal Api punya hak. Walaupun Api membuatnya dengan itu, Api bilang Api bisa. Apa tanggapan Abang Lebong untuk Tepuk tangan dari teman-teman, sangat luar biasa sekali ya pertanyaan dari Bang Abi. apa tanggapan Abang Lebong? Lupa. Apa galaknya dari Pak Lebong untuk Bandai Aceh yang ikut lindas drama di depan ini? Disabilitas ke depannya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, kepada Bang Gidong, apakah sudah jelas Bang? Jelas. Terima kasih Abi pertanyaannya. Afi. Ya, makasih Afi ya. Memang Afi kalau di Banda Aceh sekarang kayak abang ada kenal Aldi, Afi juga sering abang lihat di medsos ya. Program apa yang Afi butuhkan harus Afi sampaikan, dan seorang pemimpin itu harus mendengarkan dan mewujudkan sebenarnya. Kalau abang sendiri memang menganggap program-program pemerintah yang harus diutamakan untuk, mohon maaf, untuk yang seperti Afi kan harus program-program yang betul-betul Afi butuhkan. Jadi nggak bisa kita program secara umum. Kadang-kadang program itu nggak menyentuh langsung untuk kaum disabilitas. Jadi abang pengen kadang-kadang di Hope Space ini nanti kita undang kaum disabilitas, kita suruh datang dinas terkait untuk mendengarkan langsung apa keluhan dari Afi di Kota Banda Aceh ini. Jadi sehingga nanti ketika abang tanyakan apa keluhan mereka, ini keluhan mereka, jadi apa program yang harus kalian lakukan, nanti setelah dirapatkan programnya harus disampaikan lagi kepada Afi. Ini solusi dari kami, gimana kira-kira? Oke, deal, kita laksanakan programnya. Baru nanti tugas abang tuh yang cari apa mau kita pakai APWK, apa kita pakai dana sumber dari yang lain. Yang penting program khusus yang diminta oleh Afi bisa dilaksanakan. Jadi abang fokus. Kenapa abang berani datang ke Berucap? Karena abang yakin yang bakal hadir ini perwakilan-perwakilan komunitas. Jadi nggak perlu abang takut untuk menjawab semua, karena ini memang inilah keluhan dari anak-anak muda. Selama ini kan yang diakomodir hanya orang-orang yang dekat dengan si fulan, maka programnya bisa masuk ke dalam. Tapi makanya abang pengen pemerintah itu harus hadir ke anak-anak muda. Kalau kita suruh hadir ke lapangan kan susah kita mengkelompokkan anak muda. Makanya abang buat Hope Space. Misal hari ini
anak muda yang datang dari komunitas ini ya, yang harus hadir dinas mana nih? Udah dengar. Jadi salah satu fungsi Hope Space itu selain sebagai tempat untuk kita bertukar pikiran antara anak muda dan pemerintah, juga sebagai tempat mendengarkan program-programnya juga. Jadi nggak cuma dengar aja, tapi konkret langsung dengan programnya. Akan kita cari solusi bersama di situ. Anak muda ini kan kalau sering didengar pasti dia akan mendukung pemerintah, tentunya bukan mendukung dalam artian memuja-muji, tapi kan mengkritik juga itu salah satu dukungan sebenarnya. Karena dengan mengkritik berarti dia kan peduli terhadap pemerintah. Malah bahaya kalau anak muda udah berhenti mengkritik, berarti dia udah nggak open lagi sama pemerintah yang terjadi di sini. Jadi selama anak muda masih mengkritik, berarti kita masih menjadi perhatian dari anak muda. Kalau kita udah nggak dikritik sama anak muda, berarti kita udah nggak dianggap lagi sama anak muda. Malah itu menjadi bahaya, karena bonus demografi yang kita hadapi sekarang, anak muda yang usia produktif itu lebih banyak ketimbang anak-anak muda yang udah nggak berusia produktif. Maka kehadiran anak muda di pemerintahan itu penting. Selain menjadi keterwakilan anak muda, program-program inovatif dari anak muda ini mampu menciptakan sebuah kota yang kreatif dan inovatif. Kait fasilitas. Oh iya. Untuk fasilitas publik tadi kita akan dengarkan semua kebutuhan, misalnya di fasilitas umum, misal selama ini agak kurang ramah disabilitas. Jadi langsung konkret kita hadirkan perwakilan dinasnya, misalnya fasilitas umum, berarti yang harus hadir dinas perhubungan, misal berhubungan dengan transportasi, harus dengar keluhannya langsung. Jadi abang akan memfasilitasi Alfi dan kawan-kawan untuk menyampaikan keluh kesah, dan abang pastikan solusi program konkretnya itu akan langsung dilaksanakan. Ya, itu Afi. Oke. Bagaimana Afi dengan jawaban yang telah diberikan oleh Bang Gidong? Apakah ada follow up question? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Semua pertanyaan sudah ditanyakan. Ada dari Instagram ya Sadrina tadi, ya benar sekali. Dan ada dari ChatGPT. Waduh, semangat sekali ya penonton hari ini, malam ini maksudnya ya. Waduh, kiri kanan depan belakang semua yang bertanya nih. Oke, kita buka satu lagi kalau begitu. Ya, hadiahnya cukup nggak? Ya. Hadiah souvenirnya cukup. Oke, kayaknya para kaum belakang ya, abang-abang yang duduk di belakang kayaknya antusias sekali pada Aldi, baru es kocok Aldi. Rupanya Aldi diam-diam di situ ya. Ini tapi dia sahabat abang nih. Oke, gimana bang? Kita berikan mikrofon kepada Bang Aldi. Oke, terakhir ya. Aldi, nggak bisa Aldi. Orang dalam soalnya. Jangan nepotin sekolah bang. Oh iya. Iya betul. Udah ada juga nih penanya dari abang-abang yang duduk di barisan belakang. Silakan. Oh, udah pegang mic duluan. Boleh ya? Ngapa dua terakhir nanti? Oke, dua terakhir. Oke. Saking antusiasnya kita buka dua terakhir. Oke, Bang. Silakan. Siap, terima kasih Bang Yopi kesempatan yang dari tadi saya tunggu ya. Perkenalkan, nama saya Farhan, saya salah satu mahasiswa pendidikan di USK juga ya. Jadi sebelum melangkah ke pertanyaan saya, sebenarnya ada satu analogi yang ingin saya ungkapkan kepada hadirin hari ini. Nah, tadi berbicara tentang rokok ya. Bang Gidong tetap teguh pada statement abang, saya dukung bahwasanya kita beri ruang khusus bang. Kenapa? Kalau tidak beri ruang khusus, maka akan membahayakan orang lain. Simpelnya seperti ini teman-teman. Kalau kita tidak memberikan wadah bagi pembalap, maka kita yang ketabrak di jalan raya. Makanya kita beri ruang khusus supaya tidak mengganggu orang lain. Buat regulasi yang bagus Bang Gidong, saya sepakat. Terus dilakukan. Baik Bang Gidong, mempersingkat waktu ya, karena saya juga salah satu dulunya ikut organisasi pada kampus. Ada hal yang sebenarnya ingin saya tanya lebih politik sedikit. Izinkan. Hari ini posisi Bang Gidong adalah salah satu anak muda yang memberanikan diri untuk ikut dalam politik eksekutif. Maaf, bisa dibilang adalah orang yang baru terjun Bang. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Abang menghindari intervensi dan pressure nantinya dari lembaga-lembaga lain atau pihak lain
Karena posisi abang tadi juga sebagai wakil bang. Karena kalau kita sebagai wakil, gerak kita sedikit terbatas daripada pemimpin utama itu bang. Apabila nanti bertolak belakang, tentu abang akan merasa visi yang selama ini abang ucapkan itu susah untuk direalisasikan bang. Demikian. Yang kedua bang, ada fakta menarik di Banda Aceh yang sebenarnya teman-teman juga harus tahu hari ini, bahwasanya di TPA yang di Kampung Jawa sehari kita produksi 7 ton teman-teman. 7 ton. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya Bang Gidong? Bang Gidong kan salah satu orang yang memang ahli di bidang ekonomi kreatif nih. Bagaimana cara abang kolaborasiin lingkungan tadi bang yang 7 ton dalam sehari, supaya itu juga bisa menjadi wadah ekonomi kreatif sebenarnya kalau bisa kita usahakan. Yang ketiga bang, terakhir, karena saya juga background alumni pendidikan, yang ingin saya tanyakan bang. Oke, singkat pemberdayaan pendidikan bang, karena pendidikan itu adalah modal utama dalam kita bergerak. Abang lebih memilih infrastruktur atau SDM? Kalau abang mendukung SDM, saya barisan abang hari ini. Terima kasih bang. Oke, terima kasih. Gimana nih Bang Gidong dengan pertanyaan yang sangat kritis dan juga luar biasa tentunya. Jadi memang abang sadar, jadi posisi wakil ini kan memang agak terkekang dia, terbatas. Makanya abang nggak mau berharap dengan anggaran pemerintah, karena nanti akan timbul konflik kepentingan dengan wali kota. Makanya abang fokus menjemput anggaran dari networking yang abang punya selama ini. Abang kan sebagai ketua HIPMI Aceh, jadi kami punya berbagai relasi di nasional, relasi di, malah abang tembak nasional dulu, baru bos-bos yang di Aceh ini pada mau. Karena kan memang seperti itu, kalau kita menggunakan dana CSR itu kita harus dekat dulu sama pemiliknya yang di pusatnya, maka mereka akan mendapat. Karena kalau untuk yang di daerah itu akan kecil. Maka setelah abang mempelajari bergaining posisi seorang wakil yang agak terbatas seperti yang siapa tadi? Farhan sampaikan, makanya abang program-program yang abang bicarakan ini tidak memprioritaskan menggunakan anggaran dari pemerintah, misal dari APBK, karena mungkin geraknya akan terbatas, nanti akan berbentur dengan kepentingan-kepentingan. Makanya tadi seperti abang bilang, Hope Space ini kita nggak akan menggunakan anggaran pemerintah, karena nanti akan bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan lain. Makanya kita akan menggunakan anggaran-anggaran di luar dari APBK. Itu yang pertama. Jadi kenapa abang memberanikan diri mencalonkan diri sebagai wakil, dan bisa dikatakan satu-satunya anak muda yang berani, bukan berani ya, hanya abang yang berani deklar sebagai wakil. Kalau yang lain kan wali kota semua, walaupun nembaknya wakil ujung-ujungnya. Tapi abang dari awal abang muncul, abang mengatakan abang diwakil, dan nggak pernah abang katakan abang akan maju sebagai wali kota, karena memang abang pengennya diwakil. Jadi karena menurut abang kalau kita ngomongnya wali kota misalnya, padahal di dalam hati kita pengen dilirik sama yang lain, nanti ya minimal wakil lah. Itu kan dari awal kita udah berpolitik dengan rakyat sebenarnya, tanpa kita sadari. Kita pasang baliho saya sebagai wali kota, tapi sebenarnya dalam hati kita pengennya wakil. Berarti kan dari awal kita udah berpolitik sama rakyat. Makanya abang dari awal nggak mau aneh-aneh, langsung deklar abang pengennya jadi wakil. Makanya sekarang abang fokus di wakil, karena abang tahu posisi abang bukan orang politik, nggak punya partai politik. Abang juga seorang yang bergerak di bidang konsen, di bidang UMKM, sekarang ketua HIPMI, kebetulan juga sebagai manajer Persiraja Banda Aceh. Jadi abang sadar abang nggak punya kekuatan politik yang mumpuni untuk menjadi seorang wali kota. Makanya abang pilih wakil wali kota. Abang akan gunakan networking abang selama ini di HIPMI untuk menjalankan program-program wakil yang abang usulkan. Makanya dari awal abang nggak mau ketergantungan dengan APBK, karena nanti akan timbul konflik kepentingan ketika program-program abang nggak diakomodir sama pihak-pihak yang tentunya punya power lebih. Jadi kita mulai bangun sistem tidak menggunakan anggaran dari APBK. Jadi program-program unggulan yang abang janjikan sekarang ini, abang mayoritas nggak akan gunakan APBK. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sehingga program bagaimana untuk supaya program abang ini bisa berlanjut ya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi tentang apa? Oh ya, di HIPMI juga ada beberapa ada satu yang mendaur ulang sampah menjadi, dia bulir sampah ya. Jadi sampah-sampah yang itu dipilah menjadi bulir sampah, kemudian diekspor ke luar.
Nah, itu menjadi salah satu strategi bagaimana kita mendaur ulang sampah menjadi suatu hal yang bermanfaat. Tapi memang permasalahan sampah ini menjadi PR besar juga ya. Selain karena untuk ekonomi kreatif itu nggak seberapa dia menjadi solusi. Memang sekarang kan sampah udah nggak terlalu banyak ke TPA, langsung dibawa ke Doang Bintang. Tapi memang ini selain untuk dipilah-pilah menjadi ekonomi yang baik, permasalahan sampah ini juga kita harus buat aturan yang jelas. Karena susah memilah sampah yang misalnya dari sampah rumah tangga itu nggak terpilah. Kan dengan watak kita seorang misalnya watak orang Aceh ini kan agak susah pilah-pilah sampah. Padahal di tong sampah itu kan udah dibuat, tapi tetap aja nggak terpilah. Ketika digabung langsung dipres, jadi untuk memilah sampah itu agak kesulitan. Jadi mungkin nanti ya kita buat diskusi lah dengan aktivis lingkungan bagaimana hal ini menjadi konsen juga, apa nanti kita buat jadi pas diangkat sampah tuh dipilah dulu baru dibuang. Kemudian yang ketiga tentang ya memang basic abang kuliah di teknik sipil, magister abang juga di teknik sipil, tapi abang akan fokus di SDM karena menurut abang kalau abang fokus di infrastruktur dengan posisi abang sebagai wakil itu berarti akan menyentuh program-program yang mungkin lebih ke proyek gitu ya, lebih ke proyek infrastruktur, kan semua berafiliasi dengan proyek. Kenapa abang fokus di SDM? Abang pengen fokus di SDM karena seperti yang dikatakan Imam tadi kan, kalau membangun SDM ini kan nggak semata-mata dengan uang, dengan program-program yang kita, kalian kayak anak-anak muda ini kan nggak mesti pakai uang kan. Jadi misalnya dengan kita sering ngumpul, nanti kita buat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat SDM kita ini bisa lebih kita tingkatkan. Jadi abang pilih membangun SDM karena abang sadar posisi wakil ini agak gimana gitu ya, kita maju kali nanti ribut sama wali kotanya. Jadi abang lebih fokus ke SDM yang tidak bersentuhan dengan proyek. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Oke teman-teman, berhubung penanya barusan menanyakan 3 pertanyaan, maka oleh sebab itu kita tutup nih sesi tanya jawab pada hari ini. Luar biasa. Oke, kamu jangan bersedih hati nih ya untuk teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan bertanya. Kita masih ada kelas-kelas berikutnya dengan calon-calon yang lebih spektakuler lagi tentunya. Jangan lupa berhadir ya teman-teman. Oke Sabrina, tidak terasa ya berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami dari tim Master of Ceremony ataupun host, saya Winda Aulia dan saya Sabrina Alia Syafa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kuisnya dikasih sekarang hadiahnya nggak? Selanjutnya mungkin Bang Gidong ada sedikit closing statement, silakan Bang Gidong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Banda Aceh ini menjadi kota harapan, di mana harapan-harapan anak muda ini sangat penting bagi pembangunan kota Banda Aceh ke depan. Kita ingin kota Banda Aceh ini menjadi kota yang ramah bagi anak muda, semua elemen anak muda mau membantu pemerintah dengan hadir di setiap program-programnya. Karena bagi abang, program itu nggak mesti lahir dari atas, kita harus mendengar arus bawah sehingga program ini benar-benar akan menjadi program unggulan kota Banda Aceh, dan kota Banda Aceh ini menjadi milik kita semua. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita lanjut ke sesi foto bersama para sponsor kita nih pada malam hari ini. Kami minta kesediaannya kepada pihak Surat Plus, Elis Estetika, dan HK. Ya, sekaligus dengan para penanya yang sudah memberikan pertanyaan terbaiknya malam ini, kami mohon kesediaannya untuk dapat maju ke depan. Oke.